Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kidung Agung bab 2 ayat 8 sampai 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku. Jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan susah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian, di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku
melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memanggil setiap orang. Dua perempuan saling menyapa di ambang pintu perjanjian baru. Salah satu sudah tua, yang lain masih sangat muda. Mereka merangkum seluruh sejarah suci di belakang Elizabeth yang sudah keriput, terbentang berabad-abad persiapan, dan Maria yang berseri-seri, tanpa noda dan kerut, mewartakan gereja Yesus. Kesamaan yang mereka miliki adalah harapan dan keibuan mereka, tetapi di atas semua itu adalah kenyataan bahwa keibuan mereka melibatkan mereka sepenuhnya dalam rencana Allah, dan bahwa kedua anak mereka adalah anak-anak yang mustahil. Elizabeth mandul dan Maria telah memutuskan untuk tetap perawan. Keduanya menjadi saksi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi betapa berbedanya kedua bayi yang mereka kandung. Yang satu melalui mujizat adalah anak Zakaria, yang satunya lagi melalui mujizat adalah anak Allah sendiri. Maria adalah seorang misionaris. Dia membawa Yesus ke rumah sepupunya, Elizabeth, istri Zakaria. Ada sukacita dalam pertemuan ini dan penegasan bahwa yang dikandung perawan Maria adalah anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, pada masa Advent ini, saat kita mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, akan sangat bermanfaat jika kita berhenti sejenak dan merenungkan tentang sosok Maria. Di dalam diri kita dapat melihat dengan jelas bagaimana umat manusia mengambil bagian dalam tindakan penyelamatan Allah. Di dalam dirinya, kita melihat sinergi antara rahmat ilahi dan kehendak manusia yang direalisasikan pada titik tertingginya. Dia adalah seorang manusia dalam arti yang sesungguhnya, dan bukan sekedar alat pasif yang dipanggil untuk menjalani kehendak ilahi. Seperti yang dikatakan oleh Santo Nikolas Kabasilas, seorang teolog besar Bizantium pada abad ke-14, penjelmaan sabda bukan hanya karya Bapa, sabda dan rohnya. Itu juga merupakan karya kehendak dan iman sang perawan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua, pria dan wanita, dipanggil untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketaatan
yang tidak pernah putus seperti Bunda Maria untuk melahirkan dan melindungi harta karunia yang tak terbatas dan kehadiran ilahi ini di dalam hati kita, kehadiran Kristus di dalam dunia ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Mari kita dengarkan Santo Agustinus yang mendengar Tuhan berkata, "Cintailah aku apa adanya. Aku tahu kesengsaraanmu, pergumulan dan kesengsaraan jiwamu, kelemahan dan kekurangan tubuhmu. Aku tahu dosa-dosamu, kegagalanmu. Namun demikian, aku berkata kepadamu, berikanlah hatimu kepadaku, cintailah aku apa adanya, pada setiap saat dan dalam posisi apapun kamu berada, apakah penuh semangat atau kering, setia atau tidak setia. Cintailah aku apa adanya. Jangan menunggu sampai Anda menjadi orang suci untuk menyerahkan diri Anda kepada cinta. Jika tidak, Anda tidak akan pernah mencintai. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.